Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal qiyasu fahuwa raddul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi ka qiyasil aruzi alal burri fir riba bi jami'it tu'mi. Dan adapun bermula kias, niscaya maka bermula dianya kias itu mengembalikan furu' kepada asal. Mengembalikan furu' kepada asal. Bi'illatin, dengan sebab satu ilat, dengan sebab satu ilat yang menghimpun ianya ilat akan keduanya pada hukum. Raddil furu', mengembalikan furu'. Ada yang menafsirkan menyamakan furu' kepada asal. Menyamakan furu' dengan hukum asal. Menyamakan furu' dengan asal. Dengan sebab terdapat ilat. Ilat tersebut adalah penghimpun antara asal dan furu'. Bi'ilatin, dengan ilat yang dihimpun ianya ilat akan keduanya furu' dan asal fil hukmi pada hukum. Maka berhimpunlah antara furu' dan asal pada hukum. Seperti kias arus, kias beras di atas bur, mengkiaskan beras di atas bur pada riba. Riba. Jadi riba tersebut adalah titik temu antara arus dan bur. Riba tersebutlah hukum pada riba dengan jamek. Jamek tu'ami, makananlah ilat yang menghimpunkan antara arus dengan bur pada hukum riba. Jelas? Lu rasa mudah? Jadi kias adalah adillatul fiqhi yang muttafiq. Sepakat para ulama bahwa kias adalah adillatul fiqhi yang muttafiq. Karena adillatul fiqhi ada 4 yang muttafiq. Quran, hadis, sunnah, ijma' dan kias. Antara 3 dalil tersebut ada tingkatan tersendiri. Tingkatan yang paling tinggi yaitu kitab, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Alasannya buka dalam kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh Atra Wabah Zuhaili, Wabah Zuhaili yang najikut. Bahwa dan bermula dianya kias itu terbagi kepada 3 pembagian. Kias terbagi kepada 3 pembagian. Kias ilat, kias dalalah, dan kias syabah. Fa kiasul ilat, maka bermula kias ilat itu barang, itu kias yang adalah ilat fihi padanya barang, padanya kias itu mujibatan, itu mewajibkan bagi hukum, maknanya mengkehendaki bagi hukum. Taswir bihaisu, dengan sekira-kira tidak bagus pada akal oleh takhalufnya hukum daripadanya ilat. Oleh takhalufnya hukum daripada ilat, seperti kias memukul di atas mengatakan lil walidaini, bagi ibu bapa, fit tahrim, pada haram dengan ilat menyakiti. Jadi kias yang pertama adalah kias ilat. Kias ilat adalah kias-kias yang seandainya tidak sebut hukum pada furu' maka tidak rasional. Haikap le tu.
Bukan mustahil, tidak sampai kepada tingkat mustahil. Tapi seandainya tidak sebut hukum pada furu', maka sungguh hai terima oleh akal yang sehat. Bukan berarti gelom teruk tingkat mustahil. Jelas? Logis kah? Relevan tidak? Haram mengatakan karena menyakiti, tapi tidak haram memukul. Relevan? Diterima oleh akal yang sehat? Tidak diterima oleh akal yang sehat. Tapi belum sampai kepada tingkat yang mustahil. Jelas? Jelas? Dengan sekira-kira tidak bagus pada akal. Tidak bagus pada akal. Bukan mustahil. Belum sampai tingkatan mustahil. Cuma tidak relevan pada akal. Mungkin secara akli, tapi tidak bagus. Tidak bagus secara akal oleh takhalufnya hukum daripadanya ilat. Makna takhaluf hukum daripada ilat adalah diperdapatkan ilat tapi tidak diperdapatkan hukum. Akal tidak memandang baik di saat diperdapatkan ilat tapi tidak diperdapatkan hukum. Mengatakan haram ilatnya karena iza menyakiti. Apakah terdapat ilat pada mengatakan Terdapat. Ketika memukul apakah terdapat ilat? Yaitu menyakiti. Tidak bagus oleh akal. Maknanya akal tidak menganggap bagus ketika diperdapatkan ilat tapi tidak diperdapatkan hukum pada pukul. Mengapa akal tidak menganggap bagus? Karena ilat yang terdapat pada pukul lebih sempurna daripada ilat yang terdapat pada mengatakan Jelas? Ilat, mengapa akal tidak menganggap bagus? Karena ilat yang diperdapatkan pada pukul lebih sempurna daripada ilat yang diperdapatkan pada mengatakan So berat menyakiti antara mengatakan dengan memukul berat. Memukul. Selain sakitnya hati juga sakit fisik. Benar? Jelas? Berbeda dengan kias dalalah. Berbeda dengan kias syabah. Seandainya tidak sebut hukum pada furu' masih rasional. Masih diterima oleh akal yang sehat. Atau dinamakan pula kias ilat adalah kias aulawi. Kias aulawi. Lebih aula sebut hukum pada furu' daripada sebut hukum pada asal. Mengapa? Karena ilat yang terdapat pada furu' lebih sempurna daripada ilat yang terdapat pada asal. Boleh, jelas? Wa kias dalalah. Dan bermula kias dalalah. Huwa dianya kias dalalah itu istidlal. Istidlal alih sinta litaukid. Itu dalalah ziyadah. Alih sinta ziyadah. Itu dalalah dengan salah satu dua boh bandingan di atas bandingan yang lain. Di atas bandingan yang lain. Jadi kias dalalah adalah terdapat dua bandingan, dua perkara yang musyarikat yang mendalalah di atas bandingan yang lain pada sebut hukum. Pada sebut hukum. Jadi terdapat dua bandingan. Bandingan yang pertama dan bandingan yang kedua. Bandingan yang pertama mendalalah kepada sebut hukum kepada bandingan yang kedua. Jelas? Bandingan yang pertama mendalalah kepada sebut hukum kepada bandingan yang kedua. Bandingan yang pertama mengindikasikan kepada sebut hukum pada bandingan yang kedua. Jelas? Sama dengan terdapat indikasi sebut hukum pada bandingan yang kedua.
Pada yang pertama terdapat hukum, sama dengan dia mengindikasikan untuk sebut hukum kepada bandingan yang kedua. Jelas? Jelas kan? Wahwa dan bermula dianya istidlal bimakna dalalah. Istidlal bimakna dalalah. Itu bahawa adalah ilat dalatan itu mendalalah alal hukumi dan hukum. Ilatnya mendalalah mengindikasikan kepada hukum. Wala takunu dan tidak ada ianya ilat mujibatan lil hukmi itu mewajibkan bagi hukum. Maknanya adalah seandainya pada furu' tidak diperdapatkan hukum masih diterima oleh akal yang sehat. Jelas? Berbeda dengan kasus yang pertama. Seandainya tidak sebut hukum pada furu' maka tidak diterima oleh akal yang sehat. Tapi tidak sampai kepada tingkat yang mustahil. Seperti kias harta sabi di atas harta baligh. Jadi makis asalnya adalah hukum asalnya adalah harta baligh. Harta baligh. Furu'nya adalah harta sabi. Pada wajib zakat fihi padanya harta sabi. Kias harta sabi dia ada balik pada wajib zakat fihi padanya harta balik. Dengan jamak bahawa sungguhnya harta malun namen itu harta yang mengembang. Pada harta balik apakah mengembang? Mengembang. Pada harta sabi apakah mengembang? Mengembang. Sama dengan sebut wajib zakat kepada harta si balik terdapat indikasi kepada sebut hukum wajib zakat kepada harta si sabi. Akan tetapi seandainya pada harta sabi tidak sebut wajib zakat, maka akal masih menerima. Jelas? Jelas? Sebut harta balik wajib zakat. Wajib. Ilatnya berapa? Malun namun. Apakah ilat tersebut diperdapatkan pada harta si sabi? Juga diperdapatkan. Sama dengan ilat yang diperdapatkan pada harta balik juga diperdapatkan pada harta si sabi. Seandainya tidak sebut wajib zakat kepada harta si sabi, apakah dianggap bagus oleh akal? Normal anda. Ketika tidak sebut ilat, tidak sebut hukum pada harta si sabi, apakah dianggap buruk oleh akal? Tidak, biasa mendeng. Bahkan karena ilat pada furu' tidak lebih kuat daripada ilat yang terdapat pada asal. Berbeda dengan konteks yang pertama. Konteks yang pertama, ilat pada furu' lebih kuat, lebih sempurna daripada ilat yang diperdapatkan pada asal. Sedangkan kias dalalah ilat pada furu' tidak lebih kuat daripada ilat yang diperdapatkan pada asal. Lebih kuat setara lebih rendah. Boleh setara, boleh lebih rendah. Boleh setara, boleh lebih rendah. Jelas? Jadi konteks yang pertama sebut hukum haram memukul kepada walidain dengan kias, kias. Walaupun ada sebagian ulama yang menyebutkan hukum bukan dengan kias tapi dengan mafhum muafakah. Jadi memang haram memukul orang tua walidain. Sebut haram memukul walidain, apakah sebutnya dengan metode kias ataukah sebut dengan metode mafhum muafakah? Terdapat khilafiyah pada sebut haram memukul kepada walidain. Wa yajuzu dan boleh ayukala oleh bahwa dikatakan
boleh dikatakan maknanya akal tidak menganggap keji. Akal tidak menganggap keji. Boleh oleh bawah dikatakan, maknanya seandainya ada orang yang mengatakan maka akal masih normal-normal saja, tidak menganggap perkara tersebut adalah perkara yang keji, perkara yang buruk, perkara yang buruk. Seandainya sebut haram kepada mengatakan tapi tidak sebut haram kepada memukul, apakah akal akan menganggapnya ini adalah suatu yang tidak adil? Menganggap Waya juzu dan boleh oleh Allah dikatakan. Mana dikatakan ketika dikatakan tidak wajib zakat pada harta sabi, akal masih normal saja. Biasa undang. Tidak menganggap buruk. Tidak menganggap buruk. Dan boleh oleh Allah dikatakan tidak wajib yang zakat pada harta sabi kama qala bihi Abu Hanifah, sebagaimana barang yang telah berkata bihi dengannya barang oleh Abu Hanifah. Jelas? Itu yang kedua. Wa qiyasus syabah, dan bermula qiyas syabah, huwa dianya qiyas syabah al far'u ai qiyasul far'i, qiyas furu'. Jadi makna far'u qiyas furu'. Bermula qiyas syabah itu qiyas furu' yang diragu-ragukan akan furu' di antara dua asal. Di antara dua asal terdapat ihtimal apakah furu' tersebut dikiaskan kepada benda A ataukah furu' tersebut dikiaskan kepada benda B. Jelas, dua asal. Apakah furu' tersebut dikiaskan kepada A, apakah furu' tersebut dikiaskan kepada B? Karena pada furu' terdapat keserupaan dengan A, juga terdapat keserupaan dengan B. Sehingga dengan A terdapat keserupaan, dengan B juga terdapat keserupaan. Satu furu' yang terdapat keserupaan dengan dua asal. Fayul haku, maka dihubungkan dengan lebih banyak daripada keduanya dua asal syibhan, nisbah keserupaan, maka dihubungkan dengan keserupaan yang paling tinggi. Kama fil abdi, sebagaimana barang pada hamba apabila dibunuhkan akan si hamba. Fa innahu, maka sesungguhnya si hamba itu diragu-ragukan pada bayar di antara manusia yang merdeka daripada sekira-kira bahwa sungguhnya si hamba adamiyun itu manusia, dan di antara binatang daripada sekira-kira bahwa sungguhnya hamba itu harta. Jadi hamba terdapat keserupaan dengan manusia yang merdeka, dan dia juga terdapat keserupaan dengan bahimah. Jelas, terdapat keserupaan dengan binatang. Hamba terdapat keserupaan dengan manusia biasa, segi sama-sama manusia. Jelas. Terdapat keserupaan dengan hewan, segi sama-sama harta. Hamba tersebut juga harta. Sama dengan hamba serupa dengan bahimah, hamba juga serupa dengan insan yang merdeka. Wahwa, dan berpadahal bermula dianya si hamba bil mali dengan harta, aksaru syibhan, itu lebih banyak nisbah keserupaan daripada urang merdeka. Jadi si hamba tersebut keserupaannya lebih banyak dengan harta daripada keserupaannya dengan orang merdeka. Bidalilin, dengan dalil bahwa sungguhnya si hamba yuba'u itu dijualkan, wayurasu dan diwariskan, wayukafu dan diwakafkan, dan dibayarkan akan juzu bagian-bagiannya hamba pada dengan barang yang kurang ianya barang daripada harganya si hamba. Seandainya rusak si hamba bagainya, dia rusak jaro si hamba, sebenarnya bayar baju, bayar apa?
bayar. Dah sewa si hamba, kemudian rusak, sama dengan payah bayar. Pupuk yang kurang. Jelas? Sama dengan seandainya kita membunuh si hamba, maka yang kita bayarkan adalah harga si hamba, bukan sirtuh baun. Bukan 100 unta. Mudah bu, mangat mudah. Mahal. Tergantung hamba murah, laba dia kah? Seandainya dia hamba tersebut dihubungkan dengan orang merdeka, maka kita wajib membayar 100 unta. Tapi seandainya dia dihubungkan dengan harta, maka kita wajib membayar harganya selalu. Tergantung seandainya hamba murah sama dengan laba dia. Tapi seandainya hamba yang tak bunuh adalah hamba yang cukup mahal, harganya adalah bukan 100 unta tapi 1000 unta, maka dia rugi. Benar? Seandainya yang tak bunuh adalah orang merdeka, maka payah bayar adalah 100 unta. Karena yang tak bunuh adalah si hamba, harganya sangat mahal, maka yang dibayarkan bukan 100 unta tapi 1000 unta karena harganya mahal. Pemahaman sangnya mahum sih bakal diikutkan bak masalah kias adalah nak wajib betul bak harta si nabi berbeza pendapat Abu Hanifah ni kena wajib betul kan bak masalah ni bang tu kena berbeza pendapat si pemahum dah kena ulang kah jelas. Jadi kias syabah adalah salah satu masalah ilat. Masalah ilat. InsyaAllah habis kias kita baca masalah ilat. Ya. Kita baca masalah ilat. Tengok baca. Habis you bab kias dia. Lebih cepat. Tengok kita baca bab masalah ilat. InsyaAllah. Wa min syartil far'i, dan bermula syarat furu' itu bahwa ada ianya furu', itu munasabah, itu cocok bagi asal, asal. Pada segi kecocokannya adalah pada barang yang dihimpunkan bihi dengannya barang di antara keduanya bagi hukum. Bagi hukum. Artinya dihimpunkan di antara keduanya dengan munasabat bagi hukum. Dengan munasabat bagi hukum. Munasabat ilat. Dengan ilat bagi hukum. Ilat tersebut munasabat. Maknanya adalah syarat furu' bahwa ada ia munasabah bagi asal. Munasabah bagi asal. Pada barang yang dihimpunkan bihi dengannya barang di antara keduanya bagi hukum. Artinya bahwanya ayat tersebut adalah tafsir bagi munasabat. Artinya bahwa dihimpunkan di antara keduanya dengan munasabat bagi hukum. Maknanya adalah syarat furu' antara furu' dan ilatnya terdapat munasabah, dan asalnya dengan ilat juga terdapat munasabah. Kelayakan antara asal dan ilat terdapat kelayakan, dan antara furu' dan ilat juga terdapat kelayakan. Jelas? Sama-sama munasabah. Munasabah mulaim. Mulaim. Pada munasabah mulaim cocok. Daripada sekira-kira menghasilkan maslahah dan menolak mafsadah. Kah? Jelaslah. Menghasilkan maslahah. Khamar haram, hukumnya haram. Ilatnya iskar. Cocokkah khamar hukumnya haram, ilatnya iskar? Cocok? Dari segi kecocokannya, dari sekira-kira menghasilkan maslahah dan menolak mafsadah. Itulah munasib. Munasib mulaim.
mulaib min haitsu husulil maslahah wa dar'il mafsadah. Dan salah satu pembagian daripada masalah ilat munasabah. Jelas? Furu' terdapat munasabah dengan ilat, dan asal juga terdapat munasabah bagi ilat. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang pertama menambah fima. Fima itu adalah kata-kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Mengapa? Karena kata-kata Imam Haramain wa min syartil far'i ayyakuna munasiban lil asli. Segi munasabahnya dari segi puwa. Imam Jalaluddin Al-Mahalli menambahkan pada barang, maknanya terdapat munasabah ilat dan asal pada, terdapat munasabah antara asal dan furu' pada ilat. Maknanya terdapat kecocokan asal dengan ilat dan terdapat kecocokan furu' dengan ilat. Menafsirkan oleh Imam Haramain untuk menafsirkan munasabat. Artinya dihimpunkan di antara keduanya dengan munasabat bagi hukum. Cocokkah hukum furu' dengan ilat tersebut? Cocokkah hukum asal dengan ilat tersebut? Jelas? Nah, Brian. Hayo cuna. Anak ada ayah. Fima itu adalah ilat. Fima wakil adalah ilat. Karena ilat adalah jame'. Ilat adalah jame' pada barang yang dihimpunkan bihi dengannya barang di antara keduanya. Ilatlah yang menghimpun antara asal dan furu'. Maka ma tersebut waqi' alal ilat. Jelas? Jelas? Karena perkataan Imam Haramain wa min syarti far'i ayyakuna munasibal lil asli manteng tidak jelas, karena manteng ihtimal munasabah asal furu' bagi asal dari segi tanda-tanya, dari segi tanda-tanya. Maka Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjawab tanda tanya tersebut artinya dari segi ilat. Maknanya apa? Maknanya adalah furu' sebut hukum pada furu' dengan ilat tersebut terdapat munasabah, dan sebut hukum pada asal dengan ilat tersebut terdapat munasabah, kecocokan, kelayakan. Maknanya menghasilkan mafsadah, menghasilkan masalah dan menghindar mafsadah. Jelas? Wa min syartil asli, dan sabit. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli selalu menambah pada awalnya min tab'id untuk mengisyarahkan bahawa Imam Haramain hanya menyebutkan sebagian syarat, masih terdapat syarat-syarat yang lain dalam kitab-kitab mutawalah. Jelas? Dan sampai daripada syarat asal itu bahawa ada ianya asal itu sebut dengan dalil. Itu sebut dengan dalil. Makna dalil adalah ilat. Makna dalil adalah ilat. Sebut dengan ilat. Mengapa? Karena ulama mengatakan hukum asal sebutnya bukan dengan nas, tapi sebutnya dengan ilat. Khilafan lil Hanifah. Mengapa dimaksudkan dalil adalah ilat? Karena ulama mengatakan bahawa hukum asal sebutnya dengan ilat, bukan dengan nas. Jelas? Kecuali pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahawa hukum asal sebut dengan nas, bukan dengan ilat. Jelas? Itu boleh tengok ke dalam nas atau ijma'. Di dalil ni. Ya, maksudnya dalil ilat pun ilat pendapat tersebut kan belum bacaan jadi dalam kitab mana dah meng kena ai long kuti kah long tulis ai dah meng lo buka dalam kitab Hasyiah Qurratul Ain yang jawabannya adalah seperti jawaban yang disampaikan ya kan.
Ini urai pada kedalilin han tertuju pada nas. Kan dalil nas. Kan dalil. Nah, ilat ni ibarat dengan ilat. Di sana ibarat dengan dalil. Apakah dalil tersebut bisa dikatakan ilat? Dalilnya kan sumbernya dari itu. Dalil adalah mursyid ila matlub. Apakah ilat dapat mursyid kepada matlub? Jadi adalah melihat tafsir daripada Syekh Khatib. Yang mengatakan minal nasi wal ijma. Makna minal nasi wal ijma min illatin nas. Ijma. Karena surah memang dalil tersebut adalah kitab sunnah, memang surah. Boleh dengar surah dulu. Wa min syartil far'i ayyakul kali. Wa min syartil asli, dan sampai daripada syarat asal itu bahwa ada ianya asal sabitan itu sebut dengan dalil yang muttafiq alaih, dengan dalil yang disepakatkan alaihi di atasnya dalil di antara dua orang yang bertentangan. Bukan dalilnya yang disepakatkan, tapi ilatnya yang disepakatkan. Misalnya asal terus berkias. Zina haram. Jelas, zina haram. Mujtahid A dan mujtahid B keduanya sepakat bahwa dalilnya adalah la taqrabu zina. Jelas. Nasnya adalah la taqrabu zina. Jelas. Sepakat pada dalilnya. Akan tetapi mujtahid A mengatakan bahwa ilatnya karena menjatuhkan kehormatan perempuan. Mujtahid B mengatakan bahwa pada zina tersebut terdapat gurul misalnya. Apakah sepakat pada ilat? Tidak sepakat pada ilat. Jadi syarat furu' tersebut adalah syarat asal adalah asal tersebut sebut dengan ilat yang ilat tersebut disepakati oleh dua orang yang sedang bertentangan. Jangan sampai hukumnya sama. Apakah hukumnya sama ataupun hukumnya berbeda? Caranya harus ilatnya sama. Walaupun ayat nas hadisnya sama tapi ilatnya terkadang berbeda, tidak boleh. Disyaratkan asal adalah sebut dengan ilat yang disepakati oleh dua orang yang bertentangan. Apakah hukumnya sama-sama haram tapi ilatnya berbeda, ataukah hukumnya berbeda? Apakah dalilnya sama, hadisnya yang dipakai sama, atau hadisnya berbeda? Jelas. Mungkin menyentuh lebih ulama maksud dalil tersebut adalah ilat. Lebih di atas pendapat ulama yang mengatakan asal sebutnya dengan ilat, bukan sebut dengan nas, kecuali pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa asal sebut dengan nas bukan dengan ilat. Jelas. Maka maksud nas adalah ilat. Nampak. Dalam lu baca ibarat yang ada dalam kitab Quratul Ain. Ibarat yang terdapat dalam kitab Quratul Ain, wa min syartil asli ayyakuna sabitan bidalilin muttafaqin alaihi bainal khasmaini. Bi'an taswir bi'an yattafika, sepakat oleh keduanya pada ilat hukumnya asal, supaya adalah qiyas itu hujjah di atas lawan. Maka jika adalah hukum asal itu disepakatkan di atasnya hukum asal di antara keduanya, akan tetapi karena dua ilat yang berbeda niscaya tidak sahlah qiyas. Jadi hukumnya sepakat tapi ilatnya berbeda, tidak sah qiyas. Hasyiah
qurratul ain. Wa qauluhu bi ayat tafika fi illati hukmihi hadza yufidu, ini memberi faedah sungguh maksud dengan dalil-dalil allazi yang sebut dengannya dalil oleh hukum asal, huwa dianya maksud itu illat, tidak selainnya illat daripada nas dan ijma. Kan? Kama sebagaimana fa'ala ba'dhum yang memperbuat oleh sebagian mereka itu. Mengapa? Lianna karena sungguh hukum asal sebut dengan illat bukan dengan nas, khilafan lil Hanifah. Jelas. Ya logis. Jadi menepaksakan lagi ya. Syekh Khatib tersebutlah menakal daripada Syarah Kabir. Agak terjadi kontradiktif. Secara zahir terkadang kontradiktif antara ayat itu dengan yuk. Antara ayat itu dengan yuk terdapat kontradiktif. Karena ayat itu berbicara tentang nas, sedangkan kalau yuk berbicara tentang ilat, bukan lagi berbicara tentang nas. Ya, jelas kan? Jelas. Jika terdapat orang yang menentang, maka baru sah kias apabila dalilnya adalah ilat yang disepakati oleh orang yang menentang. Fa'ilam yakun khasmun, dan jika tidak adalah lawan, tidak ada orang yang menentang, niscaya maka bermula syarat itu sebut hukum asal dengan dalil yang berkata bihi dengannya dalil oleh si kais. Dengan dalil yang berkata dengannya dalil oleh si kais. Dengan dalil dengan ilat. Apabila tidak terdapat orang yang menentang, maka syarat asal adalah sebut dengan ilat yang diikatkan oleh si kais, oleh orang yang mengkias. Jadi mana yaqulu bihi kais, maknanya adalah ya'taqiduhu dengan barang yang mengiktikat si kais akannya barang min haitsu sihhati isbati bihi. Jangan sampai tidak ada orang yang menentang, akan tetapi ketika si kais orang yang mengkiaskan suatu menggunakan ilat yang tidak diterima oleh dirinya. Dia tidak menerima ilat tersebut, akan tetapi ketika dia mengkiaskan menggunakan ilat tersebut. Jelas. Wa min syartil ilat, dan sampai daripada syarat ilat. Itu bahwa mutarid ianya ilat. Makna mutarid adalah talazum fil subut. Lazim pada subut. Fala tantakidu lafdan wala ma'anan. Maka tidak gugur ianya ilat nisbah lafal dan tidak nisbah makna. Jelas sana. Ilat caranya adalah harus mutarid, harus konsisten. Maknanya adalah kapan-kapan diperdapatkan ilat maka mesti diperdapatkan hukum. Jangan sampai ilatnya diperdapatkan tapi hukumnya tidak diperdapatkan. Contoh ilat yang tidak mutarid, ilat yang tidak konsisten. Putra contoh khamar. Mengapa khamar haram? Ilatnya karena cair. Putra ilat khamar haram. Mengapa khamar itu haram? Ilatnya cair. Cair adalah ilat. Contoh salah. Contoh ilat tidak mutarid. Ilat tidak konsisten, diperdapatkan pada sebagian surah tapi tidak diperdapatkan pada surah yang lain. Jelas? Itu namanya tidak tetap, tidak konsisten, tidak umum, tidak komprehensif lagi. Kayak kopian. Ilat tidak konsisten seperti contohnya adalah khamar. Haram, ilatnya adalah cair. Akan tetapi diperdapatkan pada benda-benda yang lain, tidak sebut hukum haram padahal ilatnya diperdapatkan. Pada air Nescafe, apakah terdapat ilat cair? Apakah terdapat hukum haram?
Tidak, maknanya ilat tersebut tidak konsisten. Maknanya diperdapatkan pada sebagian surah dan tidak diperdapatkan pada surah yang lain. Maka makna muttarid adalah kullama wujidatul ilat wujidatul hukum. Kapan-kapan diperdapatkan ilat maka wajib diperdapatkan hukum. Atau lebih ringkas, muttarid iturad adalah talazum fi subut, lazim pada sebut. Kapan-kapan diperdapatkan ilat maka mesti diperdapatkan hukum. Jangan sampai ilatnya ada tapi hukumnya tidak ada. Jelas? Maka maka dikarenakan ilat tersebut disyaratkan harus muttarid. Ketika ilat tersebut muttarid, maka ilat tersebut tidak runtuh secara lafal, tidak runtuh secara makna. Jelas? Jelas? Ketika ilat muttarid, maka tidak runtuhlah ilat secara lafal, tidak runtuhlah ilat secara makna. Jelas? Yang kedua yang paling penting, Imam Haramain mengatakan fi ma'mulatiha, bahwa muttarid ianya ilat pada ma'mulnya ilat. Ma'lulatiha, ma'lulnya ilat. Ma'lul ilat adalah hukum. Ma'lul ilat adalah hukum. Ilat, ma'lul ilat adalah hukum. Ma'lul ilat misalnya makruh. Ma'lul daripada iskar adalah haram. Ma'lul daripada idza adalah haram. Idza. Sama dengan ma'lul adalah hukum. Timbul pertanyaan, ma'lul tersebut adalah satu, ma'lul ilat adalah satu. Ma'lul daripada idza adalah satu, yaitu haram. Ma'lul daripada iskar adalah satu, yaitu haram. Mengapa Imam Haramain mengibaratkan dengan jamak ma'lulatiha? Imam Haramain mengibaratkan dengan jamak dengan iktibar mahal. Dengan iktibar mahal ma'lul. Jadi haram tersebut diperdapatkan pada kasus A, kasus B, kasus C. Jadi ma'lulnya secara hakikat satu, tapi Imam Haramain mengiktibarkan yaitu mahal ma'lul, sehingga mengibaratkan dengan jamak. Itu yang pertama. Kemudian maka tidak gugur ianya ilat lafzan secara lafal dan tidak secara makna. Maka kapan-kapan gugur ianya ilat secara lafal. Gugur ilat secara lafal dengan bahwa terbenarlah ausaf. Makna ausaf adalah lafal. Makna ausaf adalah lafal. Maka terbenarlah segala lafal-lafal yang diibaratkan biha dengannya lafal anha daripadanya ilat fi suratin pada satu kasus bidunil hukmi dengan tiada hukum. Jelas? Atau gugur ianya ilat maknan secara makna dengan bahawa diperdapatkan makna yang diilatkan bihi dengannya makna pada satu kasus ketiadaan hukum. Niscaya fasidlah kias. Sama dengan ilat tidak boleh gugur. Makna intiqad ilat adalah diperdapatkan ilat tapi tidak diperdapatkan hukum. Itulah makna gugur ilat. Makna gugur ilat adalah diperdapatkan ilat tapi tidak diperdapatkan hukum. Itu yang pertama. Jelas? Ada gugur ilat secara lafal, ada gugur ilat secara makna. Apa beda keduanya? Apabila ilat adalah satu wasaf, apabila ilat adalah hanya satu wasaf, maka ketika gugur ilat tersebut dinamakan dengan gugur pada makna. Jelas? Apabila ilat adalah
merupakan beberapa wasaf, maka ketika gugur ilat, gugur tersebut dinamakan dengan gugur pada lafal. Jelas? Ulang. Hah? Pakon? Hah? Banyak kali lelang itu ubah dari lelang. Kak le. Kak. Buka. Ulang pop. Ulang. Gugur ilat, ada gugur ilat pada lafal, ada gugur ilat pada makna. Jelas? Ilat tersebut terkadang dia hanya merupakan satu wasaf, dan ilat terkadang merupakan beberapa wasaf. Contoh, ilat yang hanya terdiri daripada satu wasaf adalah dafa hajat fakir. Dafa hajat fakir itu adalah ilat yang yang hanya satu wasaf. Putra ilat. Ilatnya adalah dafa hajat fakir. Dafa hajat fakir itu adalah satu wasaf. Dia ilat. Ilatnya apa? Dafa hajat fakir. Dafa hajat fakir adalah satu wasaf. Jelas? Sama dengan ketika gugur ilat tersebut dinamakan gugur pada makna. Mengapa gugur pada makna? Karena ilat tersebut hanya satu wasaf. Apa wasafnya? Dafa hajat fakir. Yang kedua, ada ilat yang murakkab daripada beberapa wasaf. Contoh ilat yang murakkab daripada beberapa wasaf adalah katlun, amdun, uzwanun. Itu adalah ilat yang murakkab daripada beberapa wasaf. Yang pertama, wasafnya adalah katlun. Yang kedua, wasafnya amdun. Yang ketiga, wasafnya udwanun. Jelas? Apabila gugur ilat, yang ilat tersebut adalah murakkab daripada beberapa wasaf, maka dia akan dimulahazah kepada lafal, bukan mulahazah kepada makna. Sama dengan kesimpulan, apabila ilatnya adalah hanya terdiri satu wasaf, maka mulahazahnya kepada makna. Apabila ilatnya adalah murakkab daripada beberapa wasaf, maka mulahazahnya, perhatiannya kepada lafal. Sehingga ketika gugur ilat yang hanya terdiri daripada satu wasaf dikatakan gugur pada makna. Sedangkan ketika gugur ilat yang murakkab daripada beberapa wasaf, maka dikatakan gugur pada lafal. Mudah-mudahan. Lafaz dah yang gugur. Lafaz dan makna. Makna akan guna di ilatnya cuma satu wasaf. Yang gugur di sini nanti gugur dan makna. Yang ilatnya beberapa wasaf, gugur di sini gugur lafaz. Lafaz dan makna dah yang masuk di sini. Kata apa ya? Perlu diketahui, saya mengatakan mulahazah pada lafaz. Ilat tetap perhatiannya kepada makna. Ya, yang surahnya. Tidak tidak mengerti. Lafaz dan makna dah yang dimaksud di sini. Perlu diketahui. Allah sekali. Contoh ilat yang hanya satu wasaf tu. Ilat yang satu wasaf, mendapat hayat fakir. Itu ilat. Ilatnya apa? Mendapat hayat fakir. Itu ada satu wasaf. Ketika gugur ilat tersebut tidak diperdapatkan pada satu kasus, tidak diperdapatkan dafa hajat bagi fakir, sama dengan itu dinamakan gugur secara makna. Contoh ilat yang murakkab daripada beberapa wasaf, contohnya adalah abdun, udwan. Itu adalah ilat. Ilatnya apa? Ilat di murakkab. Murakkab. Ilatnya adalah katlun, amdun, udwanun. Ilat tersebut dinamakanlah ilat lafzan. Mengapa? Karena murakkab daripada beberapa ausaf. Kanan.
Akan tetapi Ibnu Qasim dan yang tapun kali lung bela le pun tu debat. Kata apa ya? Itu adalah perkataan. Saya pahami yang lu sampaikan adalah pemahaman yang saya tangkap dari kitab Qurratul Ain. Jelas? Jelas? Akan tetapi yang saya sampaikan tadi ditolak oleh penghasiah Qurratul Ain. Jelas? Argumen yang saya bawakan adalah dibawakan oleh pengarang kitab Qurratul Ain tapi ditolak oleh penghasiahnya. Jelas? Kata apa? Mengapa saya membawa pendapat Qurratul Ain? Karena saya ingin membela Imam Haramain. Ada ulama yang mendebat? Ada. Contohnya ada Ibnu Qasim Al-Abbadi dalam kitab Syarah Kabirnya mengatakan tidak perlu kata-kata lafzat karena yang gugurnya bukan lafal, yang perlu gugurnya adalah makna. Tidak perlu kata lafal. Tidak perlu kata lafal karena yang mulahadzahnya adalah gugur makna, bukan lafal yang gugur. Ketika dikatakan gugur makna, maka lafal juga gugur. Maka itu dikatakan fala hajata lil lafzi. Ibaratnya la hajata li i'tibari intiqadil lafzat li istighnaihi bi i'tibari intiqadil makna. Tidak butuh kepada ternafi intiqad lafal. Mengapa? Karena terkaya daripada intiqad nafi intiqad lafal dengan nafi intiqad pada makna. Karena yang menjadi iktibar adalah makna. Tidak, iktibarnya bukan lafal. Iktibarnya adalah makna. Bahkan yang lebih daripada bahkan tidak perlu lafal dan makna. Memadah dengan fala tantaq gitu. Jelas. Maka argumen yang saya bawakan itu adalah argumen untuk membela Imam Haramain walaupun argumen tersebut ditolak. Jelas. Kan. Kopi. Nah, pedum dro awai jak balung ada yang gimana maksudnya? Lagi ana. Kah. Kan debu. Kah. Wallahu a'lam bishawab walahi marji'ul ma'af. Ka awai maghrib le yang mah. Ni tak bawah ngajut. Ayo. Man pengen baca masal ilat. Apa kias ya? Apa kias le? Oh, nak tele ya. Singgah dah memang baca. Baca cepat ke kias langsung memang masal ilat. Sandai ji tanggai sekerung hana lelong ni dia. Kata anda lagi. Yang kedua hana dia sama dengan tamulang malam atau khatam. Maya jadi hana lelong mesti sekerung 10 11 12 13 12. Kadang membelah. Wallahu a'lam bishawab. Ka sibuk baca dah. Dah dah ya boleh.